Muhammad Rusli. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, selamat bergabung sekali lagi di ngobrol santai soal TikTok sore hari ini. Dan senang sekali saya Rifa Majid mendapatkan amanah untuk membersamai teman-teman untuk belajar pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Yang penting kedengaran jelas suara saya. Nah, baik, sore ini adalah satu kesempatan yang sangat baik pastinya untuk kita manfaatkan bersama karena kita dapat kesempatan untuk belajar dan gratis, ya, belajar gratis soal bagaimana salah satu platform media sosial yang sekarang tuh sedang happening dan bahkan begitu banyak atau begitu besar peluang bisnis yang ada di dalamnya. Nah, apalagi kalau bukan TikTok ya yang sekarang lagi happening. Teman-teman ketika mendengar kata TikTok, apa nih yang terbesit atau muncul di pikiran teman-teman? Ayo silakan tuliskan di kolom chatnya. Kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata TikTok? Musik mungkin? Atau joget-joget? Apalagi? Banyak edukasi, joget, terus apa lagi? Abdul Rahman bilangnya joget, Hendro bilangnya banyak edukasi. Apalagi yang ada di TikTok? Atau yang pertama kali teman-teman bayangkan ketika mendengar kata TikTok? TikTok sama dengan joget WKWK. Oke, baik. Mostly, memang kalau dulu saya bisa katakan yes. Mostly semua konten di TikTok dulu adalah konten joget-joget, orang ngedance dan lain sebagainya. Dan bahkan TikTok dulunya diibaratkan atau dikenal dengan aplikasi anak alay gitu ya, yang main TikTok adalah orang alay. Tapi sekarang berubah teman-teman. Dan bahkan itu tadi yang saya katakan, banyak peluang bisnis, banyak edukasi bahkan yang ada di aplikasi atau platform tersebut. Nah makanya sore ini sebagai salah satu platform yang kemudian besar dan sedang digemari, kita pastinya akan melihat peluang di situ. Sore ini kita akan sharing langsung dengan salah seorang praktisi digital marketing yang juga fokus untuk pada Facebook Ads, Instagram Ads, dan sekarang juga sedang menggeluti serta memberikan banyak sharing kelas-kelas juga tentang TikTok Ads. Kita akan lebih menggali lagi soal TikTok Ads ini seperti apa, dan perbedaannya dengan Instagram Ads serta Facebook Ads seperti apa sih. Nah, langsung saja kalau gitu kita akan present pemateri kita atau narasumber kita sore ini, tapi izinkan saya untuk menyapa dulu teman-teman yang baru bergabung. Saya ingin menyapa satu persatu, nama-namanya ada Muhammad Syahrir, selamat sore, Abdul Rahman, Anwar Sutresna, Diki Pep, terus ada Dwi Krisdianto, ada Hendro, Indra, Lulu Suryana, ada Luffy, Neza, Mindi, Rusli, terus juga Syahrir, udah ada ya tadi. Terus Muhammad Miftahus Surur, Suherman, Tommy, dan juga Vivi. Terus juga masih ada satu Maftuh Yudhistira. Oke, selamat bergabung dan selamat belajar ya teman-teman. Oke, langsung saja kalau gitu kita udah tahu siapa pematerinya untuk sore hari ini. Langsung aja kalau gitu kita sambut kehadirannya, yaitu dia ini adalah founder dari Frame Indonesia. Langsung aja ini dia, Daeng Fakih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Waalaikumsalam, gimana kabarnya Daeng Fakih? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ibu Rifa ya, Mbak Rifa sehat? Sehat dong, kelihatannya sehat kan? Oh ya, gitu. Kelihatannya sehat tapi rapuh gitu ya? Oh iya. Oke, oke. Dan pagi sore ini kita akan ngobrol banyak ya, pastinya tentang sesuai judul kegiatannya. Sharing santai, ngobrol santai tentang TikTok. Tapi boleh nggak diceritakan sedikit pengalaman Daeng Fakih? Karena saya pernah dengar waktu itu baru nggak lama, baru 5 hari main TikTok, wah followersnya udah naik.
udah naik banyak, Oh dalam ya, 5 hari ya, 1.000 ya. followers. Terus saya pernah dengar juga bahwa Den Paki pernah di awal-awal main TikTok waktu itu, baru sekitaran seminggu kalau nggak salah ya, silakan dikonfirmasi kembali, udah dapat keuntungan dari situ. Bener nggak? Ya, ya, ya. Ya, jadi apa namanya? Jadi dulu itu saya mengulik istilahnya mengulik TikTok, platform TikTok ya secara organik itu di bulan Juli pas pandemi. Nah, ternyata TikTok ini begitu pandemi itu bergeser gitu. Dia mengalami pergeseran apa namanya? Pergeseran boleh dibilang pergeseran karakter gitu. Karena dulu kan waktu 2019 itu kan TikTok itu terkenal sosial media yang dance gitu, joget-joget dan sebagainya. Nah, begitu di tahun 2020 apalagi pas pandemi itu berubah menjadi tempat sharing gitu. Nah, saya waktu itu sangat tertantang dan apa istilahnya kurang lebih kayak pengen cari sesuatu yang baru. Makanya di bulan Juli saya optimasinya itu ya saya sharing tentang skill apa yang saya miliki, yaitu digital marketing. Wah, rupanya banyak yang respon, dan akhirnya dalam 5 hari waktu saya mulai optimasi dengan benar itu dapat 1.000 follower pertama. Padahal dulu waktu tahun 2019 itu followernya cuma 20, itu pun ya teman-teman sekitaran saja gitu. Nah, sekarang sudah sampai hampir 20.000 follower. Kalau ditanya apakah menghasilkan, ya kalau teman-teman bermain organik itu peluangnya sebenarnya bukan menghasilkan yang benar. Peluangnya adalah teman-teman bisa branding secara personal itu bisa meningkat gitu. Personal branding Anda bisa naik kalau Anda menggunakan dengan baik TikTok organik seperti itu. Nah, tapi yang hari ini saya akan bahas ADS-nya, iklannya gitu. Ini biar Anda tidak punya aplikasi TikTok itu tidak perlu gitu, tidak perlu menggunakan ini tidak perlu download aplikasi TikTok gitu. Cukup kita punya laptop, PC, teman-teman sudah bisa berjualan gitu. Jadi nggak usah capek-capek nggak usah capek-capek bikin akun, joget-joget atau bikin konten apa nggak usah gitu. Kita fokus aja jualan di TikTok, karena nanti saya jelaskan begitu luar biasa sekarang pertumbuhan TikTok itu luar biasa. Nanti teman-teman bisa dapat beberapa sharing lah nanti di yang sebentar lagi kita akan bahas. Oke deh. Wow, ternyata tanpa kita harus punya aplikasi atau buat akun, buat konten di TikTok, kita udah bisa jualan juga kan ya, melalui fasilitas atau TikTok Ads ini gitu ya. Iya, benar. Oke, kalau gitu langsung aja deh, saya juga penasaran untuk mendengarkan sharingnya seperti apa. Langsung aja kalau gitu, silahkan Den Paki. Ya, sebentar teman-teman, saya coba ini dulu. Oh ya, yang ini boleh di mute dulu ya. Kalau mau bertanya nanti kita boleh nanti bisa open mic-nya. Saya jelaskan dulu sebentar. Ngobrol sebentar dulu ya. Nah, ini saya jelaskan dulu tentang peluang TikTok ya. Peluang TikTok pasarnya seperti apa sih ya. Jadi ini adalah data 2020 ya. Ternyata teman-teman ini kelihatan ya tadi. Oh, kelihatan. Oke, di sini ada beberapa yang sudah gabung, ada Mas Anwar dan Mas Rahman ya. Sehat alhamdulillah. Oke, kita sharing dulu. Oke, ya jadi di tahun 2020 itu ada datanya ada 800 juta pengguna aktif di seluruh dunia TikTok itu sendiri. Nah, kalau yang melakukan download ya hampir 1,5 juta. Ini kalau di atasnya billion ya, billion itu berarti triliun kalau tidak salah ya. Tolong di koreksi ya. Ternyata sudah mendapatkan hampir 1,5 juta triliun
billion ya, billion. Kan ini kan million, ini billion. Nah, ini di tahun 2019. Artinya sosial media ini, platform ini adalah platform yang pasarnya banyak gitu. Usernya gila-gilaan gitu. Ini naiknya gratis banget gitu. Nah, yang ketiga adalah 41% pengguna TikTok itu di antara usia 16 sampai 24 tahun. Jadi artinya sisanya itu di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita bicara baby boomers ya, kalau kita bicara rentang usia, nah pergeseran market itu sekarang platformnya adalah di TikTok. Nah, kalau dulu usia-usia sekarang usia 40 tahunan ke atas, nah itu pengguna Facebook. Oh, billion miliar ya, sorry ya. Billion miliar. Kalau miliar itu berarti juta ya. 800 juta. Oke ya. Makasih koreksinya. Ya. Ya, balik dulu. Berarti bisa kita lihat bahwa market setiap usia itu, setiap generasi itu punya sosial media tersendiri. Nah, kalau usia 40 tahunan itu rata-rata di Facebook. Kemudian usia 30-an itu rata-rata di Instagram. Dan sekarang usia-usia belasan tahun itu mainnya TikTok. Tapi tidak menutup kemungkinan usia-usia 40 sampai usia di atasnya itu juga tidak menutup kemungkinan dia main TikTok. Nah, di sini jelaskan ada 40% ternyata generasi Z ya, generasi Z. Nah, kalau kita bicara generasi, nah ini saya share dulu ya sebentar teman-teman. Jadi kalau kita bicara generasi ada namanya Gen X, ada Gen Y, ada Gen Z, ada Gen Alpha. Nah, usia Gen Z itu adalah usia ini 16 sampai 24. Ya, kalau Gen Y ini milenial ya. Jadi di sini ini baby boomers. Nah, di sini ternyata di sini rata-rata menggunakan Facebook. Ini sudah masuk antara Facebook dan IG. Ini di sini sudah masuk di IG TikTok. Nah, kalau kita tanya Gen Alpha, itu rata-rata hampir semuanya menggunakan TikTok gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara generasi. Kemudian berikutnya adalah, nah, ini yang paling seru teman-teman. Ternyata 90% ya, 90%, 9 dari 10 orang yang menggunakan TikTok itu mengakses aplikasi itu setiap hari gitu. Ya, jadi bayangkan bangun tidurnya sampai mau tidur itu dia buka terus TikTok gitu. Jadi ini kalau kita ibaratnya kita kita punya iklan, kita punya promosi itu hampir sama dengan kita pasang banner di jalan raya gitu. Karena ini aktivitasnya padat banget gitu, ya. Nah, kemudian ini juga perlu kita pahami teman-teman semua. Spend time ya, rata-rata pengguna TikTok itu menghabiskan berapa lama sih menggunakan TikTok? Nah, di sini setelah disurvei hampir 1 jam. Ya, ternyata orang yang main TikTok itu kebanyakan menghabiskan waktunya itu hampir sejam. Kalau survei di Instagram itu Instagram kemarin 33 menit. Kalau di Facebook itu surveinya adalah 17 menit. Jadi tingkat yang paling tertinggi untuk spend time-nya itu adalah di TikTok itu sendiri. Nah, ini dia. Ini kemudian TikTok sekarang sudah berada di 155 negara di seluruh dunia pengguna TikTok. Oke. Ini ya, ini usernya. Ini ownernya ya. Nah, saya lanjut dulu ke materi berikutnya. Ntar kita ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, tadi kita belum kenalan, saya di announce tadi sama Mbak Rifa. Saya kalau di dunia advertising, dunia ADS itu sudah cukup lama ya, dari sejak tahun 2015 saya sudah terjun di dunia iklan ya, terutama di Facebook Ads.
Nah, kalau ceritanya di TikTok Ads itu saya mulai di tahun 2020 kemarin setelah Lebaran. Jadi saya bukan awal-awal 2020 ya, saya sempat ulik-ulik ya sampai akhirnya suatu waktu ya ini saya perlihatkan campaign pertama saya. Ini dia campaign pertama saya itu mana ya? Nih, Juli, 8 Juli, 8 Juli. 8 Juli itu enggak kelihatan ya. Ini 8 Juli itu saya melakukan iklan. Oh, bukan ini, ada satu lagi. Kayaknya terhapus. Saya melakukan iklan, saya mencoba beriklan pertama kali dan itu testing, sifatnya testing yang cuma 100.000 ya. Nah, itu saya mendapatkan belum enggak ada konversi malah. Dulu namanya traffic. Traffic itu kayak saya cuma mengiklankan website gitu. Saya enggak tahu siapa yang beli gitu. Tapi setelah saya matikan iklannya itu besoknya ada yang closing dan closingnya itu 300.000 totalnya gitu. Jadi balik modal gitu. Jadi saya wah ini kayaknya seru juga nih TikTok. Padahal waktu itu saya cuma iklankan adalah kursus untuk karyawan gitu. Saya coba iklankan, ternyata ada hasilnya. Makanya saya ulik-ulik terus, saya coba semuanya, saya coba mulai dari jam tangan, baju, fashion, buku dan sebagainya. Nah, sangat banyak terjadi. Sebentar ya, ini kita mute dulu yang ini ya. Teman-teman bisa di mute ya, agak terganggu ini suaranya. Tadi sampai di mana? Banyak yang saya dapatkan di sini ya karena versi baru ya. Kalau nggak salah sih tahun 2020 itu lagi gencar-gencarnya TikTok Ads. Nah di situ saya pernah punya pengalaman iklan saya itu kena disable atau kalau di Facebook Ads itu kena AME. Hampir 6 kali berturut-turut dan sampai saya marah-marah di emailnya di Cina sana yang tempatnya TikTok ya, kantornya TikTok, sampai marah-marah gitu, akhirnya balik. Sampai sekarang alhamdulillah akun saya ini termasuk akun yang kebal ya. Akun kebal ya, kalau sudah kena disable tinggal kirim emailnya langsung dibalikin gitu. Dan yang kedua, semua advertiser yang pernah ngiklan di atas budget sekian itu langsung dikirimkan namanya akun manager. Kebetulan saya dapat akun manager dari TikTok itu mendampingi saya sampai hari ini untuk tanya konsultasi apa sih yang salah, bagaimana caranya scaling, bagaimana caranya ini, kenapa iklan saya seperti ini. Itu juga salah satu yang membentuk sampai sekarang alhamdulillah. Campaign terakhir saya jualan jam itu alhamdulillah kita sampai spending kalau nggak salah 1 jutaan ya. Ini berapa nih? Nah, ini dia. Ini kita spending 1,2 juta. 1,2 juta dan alhamdulillah kita dapat sekian konversi. Ini yang termasuk lumayan besar ya. Pernah juga saya winning celana. Nah, tapi ya di sini nanti ada yang beberapa hal-hal unik yang bisa nanti nanti akan sharing juga nanti. Hal-hal unik ternyata di TikTok Ads ini bukan hanya TikTok, jadi kayak gini. Kalau kita ngiklan di Facebook,
bukan hanya tempatnya di Facebook aja yang iklannya disampaikan diteruskan, tapi ada juga penempatan yang lain. Contohnya Instagram. Nah, ternyata TikTok ini ada juga penempatan yang lain. Jadi TikTok dan Babe. Jadi Babe itu adalah aplikasi berita ya untuk ini. Nah, ini salah satu campaign saya juga yang berhasil menurut saya ya. Kita dapat konversi banyak. Tapi sebanyak yang paling banyak sih yang kemarin yang jam ya. Ini bukan di TikTok tapi di Babe. Nah, itu teman-teman. Oke. Kemudian ini kalau saya jelaskan apa itu TikTok, mungkin saya kasih clue aja atau kasih definisi yang singkat. TikTok itu adalah platform video format pendek titik. Jadi kalau teman-teman tadi bertanya, banyak tadi yang kasih jawaban video TikTok itu adalah tempat joget-joget. Itu adalah persepsi teman-teman. Tapi sebenarnya TikTok itu adalah video format pendek. Perhatikan ya, video format pendek. Jadi ini yang jadi kunci iklan kita, iklan video. Kemudian apa sih misinya TikTok itu? Misinya di sini adalah menginspirasi kreativitas. Ingat ya, kreativitas dan membawa kegembiraan. Nah, ini yang teman-teman harus tahu definisi atau tahu misinya TikTok itu seperti apa supaya kalau kita bikin konten di TikTok mengerti, oh, yang kayak gini nih yang disukai anak-anak TikTok gitu. Bukan joget-joget. Kenapa jadi persepsinya joget-joget? Karena joget-joget itu menurut kita itu membawa kegembiraan ya. Seperti itu. Tapi ini sesuatu yang nanti kita bisa diskusikan. Nah, apa sih manfaat TikTok untuk teman-teman yang UKM ya atau yang pengen iklan? Pertama adalah kalau bicara skill ya sebenarnya skill iklan di Facebook Ads itu cukup mudah, tapi kalau kita belajar TikTok itu lebih mudah lagi sebenarnya. Apalagi kalau sudah pernah main Facebook Ads, maka teman-teman akan paham karena sama strukturnya sama semua gitu. Kemudian fitur-fiturnya juga lumayan memudahkan kita untuk bikin konten ya. Kemudian anggarannya fleksibel. Nah, anggaran antara TikTok dan Facebook Ads itu beda. Kalau Facebook, misalnya teman-teman punya uang 100.000, Anda ngiklankan 100.000 itu harus dihabiskan dalam 1 hari. Itu kalau pakai Facebook. Kalau pakai TikTok, 100.000 itu tidak habis dalam 1 hari, tergantung siapa yang klik. Kalau kliknya ada sekitar 10 orang dan kita bid 10.000, maka itu langsung habis. 5 orang ya, 5 kali 10.000, 10 ya, 10 kali 10.000 sebenarnya 100.000. Jadi konsepnya kalau iklan di TikTok itu adalah dia tidak menghabiskan anggaran, tapi dia berdasarkan klik. Kayak Google Ads lah gitu. Kemudian ya ini sama ya, kita bisa mendapatkan audiens yang diinginkan, kemudian mudah mengukur ya sama dengan Facebook Ads juga. Kemudian kita bisa mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ini perlulah belajar, perlu cari mentor untuk bisa membaca data ini. Nah, seperti apa tampilan TikTok Ads? Nah, coba kita lihat. Kalau kita buka aplikasi TikTok Ads ya, kalau kita buka aplikasi TikTok Ads, yang pertama itu muncul, biasanya ada iklan yang muncul pertama kali ya. Nah, jelas. Biasanya ada muncul yang pertama kali iklan. Ini namanya iklan brand takeover. Brand takeover itu yang ada tulisan skip ads. Nah, kemudian ada juga top view. Sama ya, mirip-mirip ya. Nah, kemudian ada namanya in-feed ads ketika kita scrolling aplikasi TikTok, itu tiba-tiba muncul iklan kita. Kemudian ada juga hashtag challenge dan brand effect. Nah, kalau untuk UKM yang diberikan oleh TikTok itu adalah iklan in-feeds. Yang ini perusahaan. Ini biasanya produk-produk perusahaan seperti itu. Jadi ini adalah iklan di TikTok yang menggunakan in-feeds. Seperti itu. Oke, bagaimana persiapan? Bentar, saya kalau teman-teman mau memulai iklan TikTok, yang pertama ya harus punya produk. Minimal produknya itu dalam berbentuk barang fisik atau digital, boleh nggak? Boleh ya. Saya pernah jualan produk digital di TikTok. Waktu itu e-course. Jasa juga boleh.
Nah, tapi ada nanti yang dilarang sama yang tidak dibolehkan ya. Kemudian kalau teman-teman mau iklannya bagus, efektif dan mendapatkan hasil, maka teman-teman harus punya website. Ini salah tulis ya. Atau landing page. Ya, kalau saya gampang. Saya itu pakai, bentar ya. Kalau mau cepet ya, pakai Berdu. Saya ini biasa pakai Berdu. Kalau teman-teman baru pertama kali buat website ya, atau misalnya ini bukan promosi, bukan promosi ini, cuman saya gunakan ini cukup mudah gitu. Ini bisa pakai Berdu, teman-teman bisa pakai Berdu. Harganya pun terjangkau. Ini cuma 75.000 per bulan. Jadi kalau teman-teman pengen main TikTok Ads dan persyaratannya adalah harus punya website atau landing page, sekurang-kurangnya landing page, maka saya rekomendasikan teman-teman mendaftarkan di Berdu. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh. WordPress boleh. Tergantung teman-teman punya keahlian gitu. Nah, ini salah satu landing page saya yang mentoring ya. Ini pakai Berdu. Gampang sekali. Ini gampang sekali. Kemudian kita harus punya anggaran iklan. Ya, kita harus punya anggaran iklan. Berapa anggaran iklannya? Untuk testing, untuk cuman mau testing biasa itu 100.000 cukup. Tapi ya saya kasih tahu kena pajak 10%. Jadi teman-teman kalau top up 100.000 itu langsung ditagih 110.000. Cara bayarnya gimana? Bisa pakai kartu kredit, bisa juga pakai kartu debit. Ya, ini. Ya, kemudian sudah punya produk, sudah punya website, sudah punya landing page. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah website. Selanjutnya, nah ini yang paling penting dari semua strategi yang akan kita lakukan, yaitu kita harus punya videonya tadi, kontennya. Nah, video yang kita bikin ini adalah video yang durasinya ya, kalau saya durasinya itu 8 sampai 15 detik. Kemudian ukurannya harus full screen. Ya, kalau teman-teman suka lihat story IG, Instagram story, itu ukurannya seperti itu, ukuran TikTok. Ya, yang full screen, yang potret potret ya, yang berdiri itu potret namanya ya. Ya, ini ukurannya full screen, durasinya 8 sampai 15 detik. Nah, ini ya. Ini salah satu syarat punya konten iklan. Nah, ini ya. Jadi persiapannya seperti ini. Nah, berikutnya apa? Untuk yang pengen mulai iklan tadi ya. Jadi harus belajar tentang pixel, pasang pixel ya. Ada di TikTok juga ada namanya pasang pixel. Apa sih gunanya pixel? Nah, itu kalau gunanya pixel itu untuk merekam audiens. Yang paling penting adalah kalau ini di sini ya. Kalau saya ngiklan di sini, ini ada 3 jenis, awareness, consideration, sama conversion. Nah, dulu yang pertama kali saya ngiklan itu pakai traffic. Nah, apa sih bedanya 3 ini? Kalau awareness, reach, ini cuman saya ngiklan, tapi iklan ini cuman menjangkau orang aja gitu. Dia cuman lihat, oh ada iklan kita, ada sponsor gitu. Terserah dia mau melihat website kita, itu terserah. Enggak terhitung, bukan terserah, itu enggak kehitung biayanya gitu. Dia enggak hitung biayanya. Dia cuman misalnya saya kasih keluarkan 100.000 itu dipakai buat nge-reach gitu, buat menjangkau. Nah, kalau consideration ini traffic. Bisa juga install, bisa juga video views, ya. Nah, traffic itu jadi tidak hanya dijangkau, tidak hanya dilihat iklan kita, tapi diklik. Jadi misalnya teman-teman buka TikTok ya, user TikTok ini dia scroll ketemu salah satu iklan
cuci mobil semir ban mobil misalnya ya. Semir ban mobil. Nah, itu diklik langsung diarahkan ke landing page. Nah, traffic itu maksudnya dia kita bayar ke TikTok itu berapa orang yang ngeklik gitu. Jadi beda kalau reach itu berapa orang yang jangkau. Kalau traffic itu berapa orang yang klik. Beda ya. Kalau app install itu berapa orang yang menginstal aplikasi kita. Jadi ini banyak-banyak aplikasi juga. Kalau video views berapa orang yang nonton. Nah, kalau yang mau konversi yang bagus itu adalah conversion. Menggunakan conversion. Jadi conversion itu tidak hanya sekedar masuk ke landing page, masuk ke website, tapi ya kayak ini ya contoh ya alurnya. Ini namanya landing page. Landing page itu orang baca-baca nih. Nih baca-baca. Nah, lalu di sini ada daftar sekarang. Lalu kita klik. Ini kalau diklik ini mengarahkan ke WhatsApp admin, ya. Maka inilah kategori iklan ketiga yang namanya conversion. Berapa orang yang mengklik ke WA itu? Nah, kalau di antara semua ini yang mana yang paling bagus? Ya, yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang conversion karena kita bisa ukur berapa orang yang mengklik WhatsApp kita. Tapi syaratnya balik lagi, kalau mau pakai conversion maka kita harus pasang pixel. Seperti itu teman-teman. Kalau ini nggak perlu, traffic nggak perlu, apalagi ini reach nggak perlu. Oke. Untuk sementara itu dulu kita diskusi santai saja. Ini pengantar dari saya tentang TikTok Ads ya. Kalau ada bukan problem ya. Kalau ada cerita-cerita pengalaman teman-teman yang lain, silahkan. Saya kembalikan dulu ke Mbak Rifa nih. Silahkan Mbak Rifa. Oke, terima kasih banyak Deng Faki untuk penjelasan singkatnya. Ternyata tak semudah itu Ferguson. Kalau kita pengen iklan ya, yang paling penting adalah kita punya kontennya. Apa dulu nih yang pengen kita iklanin gitu ya. Ada beberapa punya tadi yang disebutkan mulai dari kita harus punya produknya dulu, punya landing page ataupun website. Habis itu anggaran iklan plus pajaknya 10%. Dan kontennya itu salah satu persyaratan tadi harus full screen portrait dan yang terakhir adalah bisa pasang pixel. Nah, dari penjelasan singkat ini teman-teman silahkan kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman bisa sharing pengalaman nge-TikTok, bikin konten TikTok mungkin atau beriklan di TikTok mungkin kalau udah pernah, dan bertanya soal topik kita sore hari ini ke narasumber Deng Faki. Silahkan. Boleh raise hand, nanti dibuka mikrofonnya dan videonya, mau ditulis melalui kolom obrolan juga silahkan. Kita tunggu karena sesi kita hanya sampai jam 18.00, kurang lebih ya, 18.00 WITA atau 17.00 WIB. Oke, silahkan yang mau bertanya. Mau tanya. Oke, silahkan Pak Ibnu Jauhari. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya dua hal. Yang pertama, ini ada tosnya itu Mas. Tosnya TikTok misalnya landing page-nya yang dilarang apa kayak masalah anak panah itu kan kalau nggak salah di Facebook tuh nggak boleh ya Mas ya, pakai anak panah gitu. Nah itu adakah tos di TikTok yang seperti itu? Terus apa barang-barang apa aja yang diperbolehkan, apa yang dilarang gitu? Itu yang pertama. Kedua, apa namanya misalnya mendapatkan traffic dari luar TikTok itu juga pixelnya juga ngerekam juga Mas? Iya. Nggak, jadi satu landing page gitu kan bisa dicarikan traffic dari Google, dari Facebook, dari spamming gitu. Itu bisa dapat pixelnya juga ngerekam kan Mas kalau kayak yang seperti itu. Iya. Pixel ada juga pixelnya TikTok, ada merekam audiens. Oke. Terus yang pertama tadi Mas, pertanyaan pertama saya tadi masalah tosnya TikTok. Tosnya TikTok ya. Oke, baik. Nah, ini kalau bicara sebentar ya ini nih.
Saya share dulu. Nanti teman-teman bisa buka buka TikTok Ads di sini di bagian help ya. Jadi di sini nanti ada bagian help center. Nah, di sini ada peraturannya gitu, guidelines-nya. Di sini bisa dibaca-baca apa aja sih yang dilarang. Nah, ini dia. Apa yang nggak boleh. Nah, kalau bicara landing page, ini Pak. Ini bicara landing page ini seperti ini. Ini yang nggak boleh gitu. Nah, biasanya kalau umumnya ya, ini saya bicara umum aja ya. Umumnya kalau landing page itu wah, ini sebentar ya. Kalau bicara landing page berarti hindari ya ini ya. Ini poin pertama, dan ini saya punya alumni peserta mentoring itu ditolak terus iklannya. Katanya iklan landing page-nya bermasalah. Setelah dicek ternyata dia di landing page itu ada bahasa asing. Hati-hati yang punya landing page, asal kopas foto misalnya, asal pasang-pasang foto, terus fotonya itu berbahasa Cina misalnya, berbahasa Inggris. Sementara iklan kita itu se-Indonesia. Nah, langsung ditolak. Landing page-nya tidak sesuai dengan lokal wilayah Anda gitu. Makanya harus perbaiki landing page. Jadi nggak usah ada kata-kata bahasa Inggris, nggak usah ada bahasa asing. Indonesia aja, kecuali nama produk berbahasa asing, misalnya bed gitu. Bed kan bahasa Inggris ya. Kalau ini kan tempat tidur. Nah, itu boleh gitu. Tapi kalau sampai deskripsinya berbahasa Inggris atau berbahasa Cina itu langsung ditolak. Itu kalau landing page. Kalau panah-panah itu enggak masalah, Pak. Panah-panah itu enggak masalah. Mau panahnya ini. Cuman kalau teman-teman punya produk solusi ya, misalnya jualan herbal, jualan skincare dan sebagainya, itu di landing page harus dipasang BPOM. Screenshot-nya. Harus dipasang screenshot-nya. Karena kalau enggak langsung ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, landing page teman-teman semua harus menggunakan domain yang sesuai dengan nama produknya. Misalnya gini, saya jualan jam gitu. Terus saya pakai landing page info klik _jam, itu kadang ditolak gitu. Jadi mending kita bikin langsung aja namanya butikjam.com _merek jamnya seperti itu. Dan pastikan ketika iklan nanti pas menuliskan deskripsi iklannya, itu profil name dari TikTok kita itu harus sama dengan nama website itu. Tidak boleh enggak sama. Misalnya butik jam, maka nama profil name TikToknya harus butik jam juga. Jangan pakai gudang jam atau jangan pakai nama lain gitu. Itu kalau dari segi website. Itu Mas. Kalau pixel ya dia merekam, ada audiensnya, ada pixelnya sama dengan Facebook Ads, sama dengan Google Ads. Seperti itu. Boleh tambah, Mas? Boleh nambah? Ya. Untuk jadi Mas Daeng Fakih tadi ngomong masalah herbal, jadi kepikirannya nih boleh nggak pakai before after itu, Mas? Langsing gitu, Mas. Iya. Before after boleh. Asal jangan bikin konten video before after di video TikTok. Itu langsung ditolak. Tapi kalau di landing page boleh. Nggak apa-apa. Yang jelas jangan berbahasa asing. Ya. Itu boleh. Yang penting ada juga BPOM-nya, Pak. Oh, sama satu lagi, lupa tadi saya. Pastikan dalam landing page Anda itu harus ada alamat. Kalau Anda gunakan form, ini kan ada dua macam nanti call to action-nya. Ada yang langsung ke form orderan, ada yang langsung ke WA admin. Nah, kalau pakai form, ini kan mengumpulkan data ya. Maka TikTok itu menyarankan harus nama website itu harus ada disclaimer-nya. Kalau bahasa apa ya? Apa sih namanya? Privacy policy. Itu harus ada itu, sama itu yang pertama. Yang kedua, harus ada alamat toko kita. Jadi
tulis paling kecil di bawah, ya. Tulis paling kecil di bawah alamat toko kita, misalnya alamat showroom, jalan ini itu harus ada. Kalau mau mengumpulkan data lewat form. Tapi kalau untuk WA enggak masalah. Enggak perlu pakai itu, enggak masalah. Itu ya, Pak ya. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya Pak Ibnu. Selanjutnya Mindy, tunggu sebentar ya Mindy. Nanti akan kita berikan waktu, tapi saya akan bacakan terlebih dahulu yang sudah masuk melalui kolom obrolan kita. Saya rangkum ya, ada beberapa yang nanyain soal produk. Pertama, produk apa yang lagi rame di TikTok Ads sekarang. Terus juga tentang produk ini dari Bayu Zaki, produknya adalah bahasa Inggris, sedangkan iklan targetnya di negara Indonesia. Apakah iklan saya ditolak ketika di landing page ada video atau headline bahasa Inggris karya sendiri? Gitu. Itu untuk produk. Silakan. Oke, untuk produk ya. Pertama, produk apa yang lagi rame? Produk yang dibeli emak-emak. Terserah yang mana. Dan harganya di bawah 300.000. Kalau bisa dia bawah 100.000 lebih bagus lagi. Misalnya harganya 99.000, itu pasti ramai gitu. Yang ketiga, harus COD. Kalau ada layanan COD, aman gitu, aman negara ya. Jadi sebaiknya di bawah 300.000. Kemudian karena saya pernah jualan jam, harganya 242.000, dibeli juga, cuman nggak banyak gitu. Sementara ada bukan klien sih, alumni saya jualan hijab, itu harganya 99.000 dapat 3 piece, itu ramai banget itu, winning terus iklannya. Itu kalau bisa produknya emak-emak, karena emak-emak juga sekarang yang pemain TikTok yang punya duit gitu. Tuh, kemudian yang kedua, saya punya tampilan fanbit tampilan nggak jauh berbeda dengan tampilan bisnisnya. Mana nih tadi yang kedua? Produknya bahasa Inggris. Oh, produk saya adalah bahasa Inggris. Oke. Di Indonesia. Oke, saran saya kalau bikin landing page yang menggunakan bahasa Indonesia, walaupun produk Anda produk bahasa Inggris, ya. Karena kalau produk Anda berbahasa Inggris, produk Anda berbahasa Inggris, kemudian isinya landing page berbahasa Inggris, itu langsung tidak sinkron dengan penargetan negara kita gitu. Jadi bikin aja kayak misalnya di WordPress, bikin aja landing page versi Indonesianya. Ini produknya apa, deskripsinya seperti apa, ini bisa kenapa alasannya orang bisa beli ini, kemudian ada testimoninya dan sebagainya. Itu bahasa Indonesia aja gitu. Walaupun nama produk kita itu produknya berbahasa Inggris. Misalnya Rifa, kalau produk yang berbahasa Inggris? Misalnya produk saya kemarin berbahasa Inggris, Nino Watch. Ada jam gitu, tapi isinya berbahasa Indonesia semua gitu. Produknya bahasanya bahasa Inggris, tapi deskripsi landing page-nya semua berbahasa Indonesia. Itu ya. Oh ya, kemudian headline-nya harus bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris. Ya pokoknya jangan menggunakan bahasa asing, apalagi kalau bahasa Mandarin ya, wah itu langsung ditolak. Oke, ya. Itu ada klarifikasinya tuh di bawah-bawah. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Hendro. Selamat sore, saya mau tanya sesuatu. Katanya Hendro pernah buat akun di TikTok Ads dan tampilannya nggak jauh beda dengan tampilan Business Manager. Malah TikTok ini terkesan lebih simpel. Nah, pertanyaannya, kenapa background TikTok itu bisa mengambil background yang lain? Bukankah itu melanggar copyright? Iya. Ini cocoknya kalau ditanya ke orang TikTok langsung ya, jangan tanya ke saya. Kalau saya pertanyaannya begini aja, background apa yang cocok untuk ngiklan gitu, itu kayaknya lebih cocok. Kalau kenapa bisa ini saya nggak tahu. Kalau alasannya itu mungkin perusahaannya TikTok itu sudah bisa sudah punya perjanjian dengan yang punya musik ya, supaya dapat royalti dan saya nggak tahu lah. Tapi setahu saya musik yang band-band yang tidak terkenal itu biasanya terkenal gara-gara TikTok gitu, karena diviralkan oleh TikTok. Nah, ini ya kalau kita bicara bisnis model, ini bisnis model yang keren banget ya TikTok ya. Jadi video berformat musik gitu. Ini saya tidak bisa jawab ya karena saya bukan orang TikTok.
Oke, baik. Soal copyright soalnya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau TikTok Ads itu pakai hashtag boleh nggak? Jualan hewan peliharaan di TikTok boleh nggak? Terus sama kira-kira minimal profit atau sales untuk cosan kerugian gitu. Silakan, Dan. Yang boncos ya. Yang pertama hewan peliharaan, sepertinya tidak boleh. Senjata tajam, hewan kayaknya tidak boleh. Tapi kalau mau jualan produk, kayak saya pernah jualan ya, saya pernah jualan vitamin kucing itu boleh. Tapi kalau jualan hewan, sepertinya ada kayaknya di tosnya TikTok itu nggak boleh, diperbolehkan. Nah, ini. Nanti teman-teman ini aja caranya pakai produk penetrasi, misalnya jualan vitamin kucing, banyak yang WA, ya nanti habis itu ditawari saya jualan kucing misalnya ini ya boleh aja gitu. Tapi jangan iklannya di jualan hewan peliharaannya gitu. Terus yang kedua tadi apa tadi? Hashtag boleh nggak di TikTok? Oh, hashtag nggak usah pakai hashtag di TikTok. Sayang, deskripsi itu untuk deskripsi. Nanti ada namanya di ads kreatif TikTok pakai deskripsi. Itu jangan pakai hashtag. Itu memenuhkan saja ini ya. Dia memenuhkan apa istilahnya memenuhkan caption gitu. Nggak usah pakai hashtag. Oke, udah terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tadi sudah Boncos. Kira-kira berapa minimal profit dan sales untuk minimalisir? Oke. Kalau sebenarnya kalau saya pribadi saya sama perlakukan setiap iklan. Kalau kita ngiklan berarti kita harus punya standar profit. Standar profit yang paling bagus itu adalah minimal 50.000. Kalau saya jualan sepatu gitu. Sepatu saya ini harganya sekian, profitnya per closing itu 50.000, itu bagus. Minimal seperti itu. Kalau bisa 100.000 lebih bagus lagi, malah lebih enak untuk dijual gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya produknya yang untungnya cuma 15.000, 20.000? Nah, caranya adalah Anda bikin paket. Jadi landing page itu nanti bikin paket, misalnya paket A 3 piece harga segini gitu. Jadi saya pernah jualan seperti itu menggunakan frozen food bakso itu. Saya bikin paket A, paket B, paket C gitu. Nah, harganya saya naikkan gitu. Akhirnya jadi untungnya satu paket itu jadi 80.000, 100.000 begitu. Itu ininya sih. Oke. Next dari Mindy, pertanyaannya tadi raise hand tapi belum sempat saya persilakan. Kalau gitu sekarang Mindy pertanyaannya, dia pernah coba ngiklan dari kurang lebih 10 produk, hanya 2 iklan yang bisa winning sampai hari ini. Alasannya karena iklannya nggak bisa nge-spend, padahal bidnya udah dinaikin 30% lebih dari bid suggestion-nya. Kan pencerahannya, Deng. Terus kalau mau jualan properti katanya siapa ini masuk nggak kalau properti di TikTok dari CS1? Oke. Yang pertama ini udah ngiklan 10 produk dan 2-nya yang winning sampai hari ini. Alasannya karena iklannya nggak bisa nge-spend padahal bidnya udah. Sebenarnya begini, berpikir simpel aja. Kalau sudah ada 2 yang sudah winning, udah itu aja. Udah itu aja dilanjutkan terus gitu. Nggak usah lagi memaksakan 8 produk lainnya bisa winning gitu. Karena iklan itu kan memang tes dan ukur, split test gitu. Kalau ya sama dengan saya juga mencoba berbagai macam produk. Kalau menurut saya ini nggak untung buat saya, udah saya tinggalkan, saya cari produk yang lain gitu. Karena saya mau tahu sih behaviornya orang TikTok itu seperti apa. Bit, ya ini kalau bicara bit, sebenarnya bit itu di TikTok itu cukup bagus sebenarnya, karena bit yang dikasih ke TikTok itu untuk mempengaruhi kinerja iklan, ya, mempengaruhi kinerja iklan. Kalau bit suggestion-nya 10.000, sebenarnya teman-teman harus mengikuti. Apalagi kalau misalnya tidak iklan kita sudah kita jalankan 1 hari tidak ada yang respon, maka bit itu kita harus ikuti. Misalnya harga 10.000. Tapi itu bisa diturunkan ketika iklan jalan dan teman-teman cek lagi di ad grupnya gitu. Ini kayaknya teknis banget ya. Ini teknis banget. Tapi saya ngomongnya sama Mbak Mindy, makanya saya sampaikan bahwa kalau saya bit suggestion itu jangan
jangan sampai terlalu tinggi, Mbak. Ini terlalu tinggi, naikkan 30%. Cukup sama aja, disamakan aja. Karena sayang kalau dinaikkan 30%, misalnya kita punya budget harian 200.000, bitnya itu 20.000, Anda naikkan jadi 25.000, wah cepat sekali habis budget hariannya gitu. Jadi disamain aja. Begitu jalan, ya ini misalnya iklannya jalan, dapat reach, cek lagi grupnya. Biasanya turun itu bitnya. Kalau turun jadi 10.000, maka turunkan juga bitnya seperti itu. Itu Mbak ya, mudah-mudahan paham ya. Yang properti, bisa nggak jualan properti? Yang penting ada landing page-nya, yang penting ada kontennya, sudah. Kontennya seperti bisa, apa? Ya? Bikin konten ala TikTok. Gitu. Karena kampanye TikTok itu sebenarnya jangan bikin iklan, tapi bikinlah TikTok. Don't make ads, make a TikTok gitu. Oke. Tadi pertanyaannya Mindy dilanjutkan, lebih banyak work di placement TikTok atau Babe? Oke. Lebih banyak itu. Kalau ya ini sekaligus catatan buat teman-teman. Kalau produk Anda usianya segmen usia teman-teman wanita 17 tahun ke atas, itu pakai TikTok, placementnya di TikTok. Tapi kalau produk Anda untuk diperuntukkan kepada pria yang 25 tahun ke atas, maka pakai Babe. Pisahkan, kalau perlu pisahkan edit grupnya. Saya kemarin testing celana training. Saya pakai di TikTok, saya pakai di Babe. Babe yang winning, udah saya matikan TikTok, ngapain? Di Babe itu, wah gila-gilaan. Karena bawa bapak ya, bapak. Itu yang order COD gitu, banyak gitu. Ternyata celana training yang saya jual itu udah cocok di TikTok, cocoknya di Babe gitu. Seperti itu. Jadi nanti caranya dipisahkan ad grupnya Mbak ya, jangan digabung. Pisahkan antara TikTok dan Babe. Oke, berarti tergantung produknya juga kan ya? Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Anwar Sutresna. Daeng, untuk angle atau konten iklan di TikTok itu apa bisa seperti yang dibuat di Facebook? Oke, bagus. Apakah market emak-emak di FB dengan emak-emak yang ada di TikTok itu sama? Gitu. Ya. Oke, yang pertama, angel iklan di Facebook itu tidak sama dengan angel iklan di TikTok. Karena saya sudah coba. Saya coba produk winning, video winning yang di Facebook, saya masukkan di TikTok, tidak winning. Jadi, apa yang membuat winning, produk apa yang membuat TikTok itu winning? Pertama adalah tadi video. Jadi, catatannya, teman-teman, challenge-nya di TikTok adalah, ya, TikTok itu cuman hanya 4 hari usia video kita. Jadi harus rutin diperbaiki. Jadi kalau ditanya angel content, angel di sini kalau misalnya yang dimaksud dengan copywriting, TikTok itu enggak pakai copywriting. Dia taunya video kreatif. Jadi kalau di Facebook kita mainnya copywriting harus bagus, maka kalau di TikTok adalah videonya harus bagus. Nah, jadi saran saya, Anda bikin sebanyak-banyaknya video TikTok dengan berbagai angel ala TikTok, bukan ala Facebook. Nggak sama soalnya. Nggak sama gayanya winningnya di Facebook itu sama winningnya di TikTok itu sangat jauh. Kalau di Facebook, teman-teman ada namanya fase testing. Misalnya fase testing dapat winning campaign, itu teman-teman cukup mengambil konten itu dan diteruskan di scaling gitu ya. Kalau di Facebook ya, teorinya seperti itu. Kalau di TikTok tidak bisa. Di TikTok itu cuma 4 hari, setelah itu turun langsung reach-nya. Orang bosan. Jadi enggak ada konten yang winning di TikTok. Nggak ada video yang bisa bertahan lama di TikTok. Dia cuma 4 hari. Tapi ada triknya, ada tipsnya. Itu saya bahas biasanya di mentoring lah. Nanti saya bahas di mentoring. Kalau itu panjang sekali ya ininya, banyak sekali waktunya. Apakah market emak-emak di Facebook dengan di TikTok sama? Gini aja deh. Kalau menurut saya belum survei sih. Emak-emak yang di TikTok itu rata-rata pindahan dari emak-emak di Instagram. Itu. Jadi emak-emak yang ada di TikTok itu adalah pindahan dari emak-emak yang ada di Instagram. Jadi tahu sendiri kan apa bedanya Facebook sama IG? Nah, itu bedanya. Seperti itu. Ini kayaknya waktunya udah sangat menipis ya.
Gak apa-apa, kita ambil 2-3 orang lagi. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari Indra, untuk konten videonya apakah harus konten sendiri atau boleh ngambil dari marketplace? Nah, konten yang bagus, yang pertama harus full screen. Yang apa namanya sih? Apa namanya? Potret ya? Ya, yang berdiri itu potret. Terus potret. Dan durasinya, saran saya, 8 detik. 15 detik itu kelamaan. Karena ketika orang bikin iklan di TikTok, ketika orang scrolling di TikTok itu kan cuma 3 detik dia lihat. Kalau bosan dia naikkan ke atas. Bisa enggak satu menit? Bisa. Saya pernah ngiklankan 1 menit, tapi bentuknya cerita. Bagus videonya. Bagus videonya tentang orang langsing, tapi dalam bentuk storytelling gitu. Bagus. Itu bisa. Gitu. Kalau mau ngambil dari marketplace bisa enggak? Saran saya dicoba aja dulu. Tapi setahu saya kalau ngambil dari marketplace, lihat ukurannya, apakah ukurannya sama dengan ukurannya TikTok gitu. Kalau nggak sama, mending bikin sendiri. Cara bikin konten gimana? Ada 2 cara. Cara pertama, kita bikin sendiri di TikTok. Cara kedua, gunakan influencer TikTok. Banyak sekali artis TikTok itu. Anda inbox aja, itu biasanya murah kok, 50.000 per post gitu. Minta tolong buatkan saya. Kan dia sudah tahu ala-ala TikTok itu seperti apa. Itu pakai aja dia gitu. Pakai influencer di TikTok. Seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya dari Ibnu Aziz. Mohon pencerahannya kalau produk herbal itu gimana cara mengiklankan? Karena sudah pernah mencoba beberapa kali TikTok Ads tapi ditolak terus. Gimana? Ya. Oke, herbal itu, skincare sama herbal itu paling sering ditolak. Kenapa? Karena biasanya konten iklannya itu terlalu over promise. Ya itu yang dilarang sama TikTok sebenarnya. Misalnya gini, dengan skincare ini jerawat kamu bisa hilang dalam waktu 3 hari. Itu langsung ditolak. Jangan menyebutkan hari, jangan menyebutkan angka. Misalnya 3 hari langsung langsing, langsung ditolak. Jadi bikin konten yang sifatnya fun, lucu. Misalnya, nggak usah pakai 3 hari. Misalnya hari pertama, misalnya hari Sabtu pakai hitam wajahnya, ini kayak hiburan gitu. Hitam wajahnya, diketahui sama teman-temannya. Hari kedua ketemu produk, hari ketiga langsung glowing, langsung banyak yang chat. Itu aja. Itu menarik orang TikTok. Wih, keren banget ini, langsung di follow gitu aja. Jadi nggak usah terlalu verbal kayak di Facebook. Dengan produk ini bisa begini, apalagi herbal. Karena kalau kita mengucapkan manfaat produk Anda itu sudah hati-hati, itu biasanya ditolak gitu. Saya alami sendiri soalnya alumni privat saya ini saya ada lagi privat kelas hampir 2 minggu kemarin bahas kita dampingi TikTok Ads, rata-rata skincare, mama skincare. Ada yang sampai sekarang masih ditolak iklannya. Jadi saya pelajari juga, dia pakai konten dengan jadi headline-nya gini. Skincare yang cocok untuk emak-emak 35 tahun, langsung ditolak, nggak boleh pakai itu. Tapi ada satu skincare langsung winning. Hari pertama langsung winning, langsung banyak. Tiap hari tuh ada 20 sampai 30 chat. Dia pakai sesuatu yang kreatif, misalnya begini. Buang saja skincare-mu. Kalau skincare-mu tidak begini. Langsung, oh iya ya. Kayak video-video kreatif yang orang TikTok itu merasa terhibur gitu kan. Ingat tadi misinya ya, menginspirasi orang untuk gembira gitu. Maka bikinlah konten-konten seperti itu. Jangan bikin konten-konten yang jualan, yang hard selling, enggak. Itu sangat enggak TikTok banget gitu. Coba pikirkan gimana konten yang ini gitu. Saya yang jam tangan, saya sudah coba semua angel iklan yang berbeda-beda. Cuma satu yang diterima, yaitu cewek yang balik kanan, terus pakai jam tuh gini, terus bilang, "Halo guys, ini jam tangannya bagus banget, gini. Kayak ala-ala TikTok gitu." Wah, langsung winning itu hampir 200-an chat itu. Gitu. Saya pakai konten yang lain nggak gagal gitu. Satu lagi, teman-teman, ini ya untuk konten. Jangan bikin konten menggunakan bahasa daerah. Terutama pakai kata gue, lo, langsung ditolak. Soalnya iklan kita itu se-Indonesia. Langsung ditolak sama TikTok. Oh, ini iklannya tidak lokal gitu, tidak sesuai dengan target se-Indonesia. Nah, saya sudah pernah coba langsung ditolak karena saya menggunakan kata lo, gue. Jadi, gue udah pernah coba ini
logi gini, langsung ditolak. Nggak bisa pakai logo ya. Harus pakai saya, kamu yang bahasa pada umumnya. Seperti itu. Oke. Baik. Next kita, oh iya, terakhir banget. Bisa nggak retargeting dari TikTok Ads? Bisa. Bisa ya. Oke, itu dia semua pertanyaan sepertinya sudah terjawab, dan lagi-lagi kembali ke konten kita ya, karena rata-rata kalau di TikTok itu semuanya soft selling ya, dan kebanyakan itu tadi bikin orang bahagia, dan orang bahagia kalau melihat, dan kayaknya banyak excited kalau melihat cerita yang ada part 1, part 2 gitu kan. Begini aja, saya simpelnya begini. Begini, Mbak Rifa kalau lihat TikTok bawaannya kenapa? Ketawa kan? Ya itu. Terhibur. Dan penasaran itu. Pengen tahu kelanjutannya kayak gimana. Iya betul. Ini ada pertanyaan terakhir ini dari Mbak Are, ini bagus pertanyaannya. Kapan dibuka kelas? Langsung to the point. Ini karena kebetulan kita lagi ada ya kan? Ya, jadi teman-teman boleh ikut, boleh enggak, ada masalah. Saya siapkan sesi ini karena banyak yang tanya mau belajar ya. Saya siapkan 1 jam. Tapi kalau mau belajar lebih dalam, kebetulan besok ada mentoring 4 hari Zoom. Hari pertama kita bahas landing page, hari kedua kita bahas konten, hari ketiga kita bahas struktur iklan, hari keempat kita ngiklan. Terus kita lanjut 10 hari di WhatsApp, saya dampingi gitu, gimana prakteknya. Itu insya Allah mulai besok nanti. Oke, jadi mulai besok akan ada mentoring selama 4 hari ya. Ada materi-materi yang berbeda. Nah, cara bergabungnya seperti apa? Kalau pengen ikutan mentoringnya ada? Nanti sama Mbak Nurul ya. Nanti teman-teman kayaknya sudah punya. Bentar. Kayaknya teman-teman sudah punya ini ya. Ini WA-nya. Yang WA tadi Mbak itu Mbak Nurul itu tanya aja sama dia. Karena nggak banyak-banyak sih targetnya. Kalau bisa 20 orang yang soalnya kebanyakan orang juga capek juga ya. Capek juga ngurusin ya. Ya, ini ya. Jadi, kalau teman-teman yang sekarang sudah 10 orang daftar, sisa 10 orang kayaknya ini. Sudah ada 10 orang yang sudah daftar. Boleh ditampilkan sekali lagi, Deng? Oh iya. Biar teman-teman yang belum mencatat, kontaknya bisa dicatat dan bisa dihubungi langsung, karena mentornya akan dimulai besok. Hanya tinggal 10 slot lagi ya berarti ya? Iya. Oke, ini silakan dihubungi kontak personnya atas nama Nurul. Silakan dihubungi 0895 8061 46057. Dihubungi langsung, nanti insya Allah kalau misalnya dapat slotnya. Ya, jadi nanti kita langsung bisa ikutan mentornya, 8 jam mentoring. 8 jam ya, masing-masing 2 jam ya. Setiap hari 2 jam, biar enggak capek gitu. Benefitnya apa aja? Ya? Gimana? Benefitnya apa saja yang didapatkan dalam mentoring ini? 8 jam itu ini paling benefitnya ini aja sih, kita dampingi 10 hari. Nanti tanya jawab konsultasi bisa. Oke. Pendampingan selama 10 mentoring 8 jam, dan nanti kalau pengen konsultasi, kalau ada yang pakai buka ya. Kalau teman-teman pengen bertanya langsung, sekali lagi boleh langsung dicatat nomor handphonenya, kontaknya nanti langsung dihubungi, karena hanya tinggal tersisa 10 slot lagi untuk mentoring yang akan dimulai besok. Ya, ini sudah jelas. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, dan terima kasih banyak Deng Fakih untuk waktunya sudah sharing sore hari ini. Kita banyak dapat ilmu, dapat banyak insight lagi tentang TikTok khususnya, dan semoga ini bermanfaat, bisa teman-teman aplikasikan untuk kemajuan bisnis teman-teman. Terima kasih sekali lagi, silakan hubungi Nurul ya, nomor teleponnya ada di kolom obrolan. Dan itu dia akhir dari kebersamaan kita sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih semuanya, langsung hubungi kontak personnya. Ada yang mau disampaikan lagi Den Fakih? Ya, jadi teman-teman yang hari ini belajar, yang hari ini nonton, TikTok ini salah satu alternatif traffic dari
dari yang lain. Kalau teman-teman kuasai Google Ads, Facebook Ads, nah kita coba belajar TikTok Ads. Kenapa? Karena generasi sekarang, bahasanya terlalu resmi. Karena sekarang platform yang lagi booming itu adalah TikTok dan rata-rata ke sana semua gitu marketnya gitu. Jangan sampai keduluan sama advertiser lain gitu ya. Jadi misalkan ulik aja, praktek aja terus. Mudah-mudahan bisa sukses insya Allah. Saya juga besok paling saya sharing tentang pengalaman saya aja. Jadi saya bukan mengajari tapi sharing pengalaman karena lumayan sering ditolak iklan. Jadi saya tahu ini salahnya gitu. Disable sudah kena gitu dan sebagainya. Nanti kita belajar bareng lah insya Allah. Makasih ya Mbak Rifa, makasih teman-teman semua 30 peserta yang hadir hari ini. Mudah-mudahan usahanya lancar, sukses dan mudah-mudahan lewat ilmu ini, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi salah satu jalan mendapatkan omset yang lebih baik gitu, omset yang naik insya Allah di bulan depan. Amin. Oke deh, kalau begitu sekali lagi sehat-sehat terus teman-teman. Jangan lupa kita ketemu besok, yang pengen gabung tinggal 10 slide ya. Akhir kata saya Rifa Mahdi, mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang, teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya, kalau misalnya penasaran langsung gabung sekarang juga, ikutan mentornya mulai besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.